Oke, hari ini kita udah sebenarnya dari pagi, terus habis itu siang tadi kita kesini ya bang ya. Ada muskot Voli. musyawarah olahraga kota tingkat Tangerang Selatan. Kalau ketua-ketua cabur itu biasanya memang ini masih bang berapa tahun sekali gitu? 4 tahun sih. 4 tahun. 4 tahun. Oh. Jadi yang milih itu dari klub-klub. Itu kalau Muay Thai MMA dari camp-camp gitu. Oh, oke. Jadi emang ada ininya sendiri juga ya 4 tahun sekali ya. Gimana? Lancar. Persiapan kawin musim hujan ini. Siapa ya gitu Pak, lanjut aja lah. Potensi juga itu soalnya. Iya. Ini makanya kenapa bikin podcast ini sebenarnya sih kadang-kadang suka bikin video gitu Bang di YouTube. Jadi kayak perjalanan nyari duitnya menuju pernikahan gitu. Oh iya benar itu lucu-lucuan aja sebenarnya. Perjuangan. Bener. Kayak kemarin tuh kita bikin media iklan buat bisnisnya Kavita tuh yang makeup kayak gitu-gitu. Kan lucu tuh, seru juga untuk dikulik-kulik. Tapi gitu ternyata kebanyakan gini ya, Dek. Kita kuliahnya apa, sekolahnya apa, kerjanya apa, bener, gitu ya. Bener. Banyak hal sih yang jadi faktor ya. Kadang-kadang ya karena kesempatannya adanya itu, gitu ya kan. Yang kedua ordalnya adanya itu. Iya itu faktor paling penentu. Bener. Jadi privilege ya memang penting sih. Cuma kita juga harus punya skill. Benar. Nah itu yang jadi sebuah permasalahannya itu sebenarnya bukan masalah pendidikannya ya, dan bukan masalah kayak misalkan orang lulusan dari manajemen dan manajemen nggak dibutuhin lagi, kayaknya nggak mungkin gitu. Iya. Itu soal mungkin dari lingkungan juga. Betul. Yang menarik. Kayak misalkan Aris dari manajemen pemasaran, terus tiba-tiba bikin konten, apa urusannya? Tapi dipikir-pikir bener juga. Dari pemasaran kan kita kita belajar pemasarannya. Betul. Kita belajar produksian, bikin konten kayak gini gitu. Sehingga soft skill-nya dapat, hard skill-nya dapat, akhirnya jadi deh tuh bro, itu barang begitu. Iya benar. Jadi kesempatan di zaman sekarang nih, anak-anak sekarang lebih banyak terbuka sebenarnya. Apapun latar belakang edukasinya gitu ya, itu lebih banyak terbuka gitu. Dan persaingannya juga ketat. Tapi peluangnya juga sebetulnya terbuka lebar. Kayak begini juga kan nggak ada yang tahu mana yang meledak, mana yang enggak kan gitu ya. Nggak ada yang tahu. Kan kita konsistennya gitu ya. Tapi ini Bang, kalau kita ngomongin olahraga kayaknya sekarang after COVID lah. Itu kan kayaknya hype banget nih. Tapi kalau dilihat itu beneran karena mereka suka atau udah ikut-ikutan aja gitu. Jadi kalau olahraga kan salah satu bidang gitu ya, bidang dalam hidup yang memang nggak ada matinya sebenarnya. Iya. Dan dia kemana-mana ya, ke ekonomi, ke makanan sehat karena ada gizi, ke prestasi, ke pekerjaan, ke rohanian, ke psikis, itu banyak. Jadi bisa dikolaps kemana-mana. Akhirnya industri olahraga ini nggak ada matinya, gitu. Nah, ditambah lagi kemarin COVID. Ternyata kita digelorain tuh olahraga, akhirnya mau kagak mau, gua harus sehat. Industrinya tambah lagi jalan. Ada yang belajar ilmu pengetahuan tentang olahraga, ada yang belajar kecabangan olahraga, ada yang jadi trainer, ada yang jadi coach, macem-macem. Gitu. Iya benar. Kalau kita lihat juga salah satu potensi yang besar di Tangsel itu adalah olahraga. Olahraga bener. Kalau harus ngelihatnya gitu ya Bang ya. Terus juga industri kreatif ya, kayak kita kalau ngelihat industri kreatif Tangsel. Banyak banget nih artis-artis atau orang-orang kreatif tuh masuknya di Tangsel. Karena mepet Jakarta. Betul. Satelit. Iya. Jadi orang gampang mau kemana-mana. Kalau ngomongin olahraga lagi nih Bang, tadi sempat kepikiran. Ini perasaan kita mau pakai bahasa Betawi Tangsel. Iya ya. Cuma kalau udah verbal begini mau jadi ke bawah. Ulang dulu. Iya. Kalau dibawa lagi ke olahraga, Abang kan cabang olahraga combat sport lah. Combat sport. Nah tadi kita ngebahas ini Bang nih, potensinya besar. Bahkan Bang Rudy Golden Boys itu sering banget nih bikin acara di Mari. Di Tangsel. Iya, di Tangsel. Bahkan di tempat Abang lagi. Yes. Tempat Abang ngelatih. Nah, bener. Kalau kita ngelihat dari temen-temen ini kan mungkin kita ngelihatnya kalau di kelasnya Bang Rudy ini keras banget ya. Serem banget gitu ngelihatnya. Apakah olahraga seserem itu, Bang? Atau gimana pandangan Abang nih? Jadi gini, sebenarnya olahraga itu
olahraga itu hampir semua bela diri itu bahaya, nggak ada yang bahaya gitu ya. Cuma kita terlatih untuk meredam bahaya itu, tingkat bahaya itu. Jadi kalau ada yang bilang bela diri ini aman, bela diri itu aman, nggak. Semua bela diri itu nggak ada yang aman. Iya, ya. Bahkan yoga aja bisa kepitek. Bener. Makan aja kalau salah itu kita ribet gitu kan, nyangkut-nyangkut keselak gitu. Jadi nggak ada yang aman, tetapi faktor keamanan itu diatur sama satu regulasi, dua pelindung yang kita pergunakan, begitu. Nah, kalau bicara industrinya banyak banget, mulai dari peralatan, perlengkapan, lifestyle-nya kaos, terus gaya hidupnya, ya kan, terus camp itu aja bisa menciptakan tenaga kerja, artinya atlet sambil ngelatih. Jadi dia ada bayaran dari atlet, ada bayaran jadi pelatih juga. Iya, benar. Nah, kita kembali ke poin awal tadi. Jadi begini, ini jadi nggak bahasa Betawi juga nih, pusing nih. Jadi begini, teman-teman, ada olahraga combat sport amatir, ada yang profesional. Nah, dua-duanya segmentasinya berbeda. Yang amatir itu kita main di tingkat KONI tatarannya atau dispora, dari mulai pekan olahraga daerah, pekan olahraga daerah pelajar, pekan olahraga provinsi, kejurnas, terus PON, terus ASEAN Games, ada SEA Games. Nah, itu yang amatir tuh, tataran yang amatir. Kalau yang profesional, nah segmentasinya juga beda. Mereka lebih kayak entertaining. Jadi skill dicampur sama entertain. Gitu. Iya. Kayak kalau yang di viral tuh Beyond gitu ya. HSS gitu ya. Nah, itu kan kalau di amatir kita nggak boleh tuh yang namanya adu face off, terus adu apa namanya statement, ngata-ngatain sana sini. Itu nggak boleh kalau di amatir. Kalau di karena respectful lah ya. Respectful, kembali ke nilai olimpism olahraga itu sendiri gitu. Nah, kalau di profesional kita dibebaskan, tetapi nilai sportivitasnya adalah tidak ada pertikaian after match gitu, setelah berantem balik lagi, karena itu ngejual doang. Iya. Sisi bisnis. Bener-bener gitu. Biar tiketnya laku. Nah, itu dan sponsornya masuk. Iya, bener. Gitu. Karena kan mereka juga secara tidak langsung menjual massa lah. Betul. Untuk produknya bisa tetap naik, bisa tetap dilihat. Gitu. Nah, ini potensi anak-anak muda di luar olahraga gitu ya. Kayak misal dia konten tukang konten YouTuber, terus dia tukang minuman berkhasiat atau apalah ya nih. Kok gue ngomongnya tukang nih, setengah Betawi setengah. Itu bisa masuk ke olahraga, deh. Percetakan, baju, jersey gitu ya kan, desain grafis, semua bisa masuk tuh ke olahraga. Iya. Siap. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita ngomongin Tangsel, balik lagi ke Tangsel, artinya sebenarnya kita tuh punya potensi yang cukup besar ya, Bang ya. Close the door aja di sini loh kantornya. Di sini, benar. Kantor Deddy Corbuzier tuh di Bintaro. Setiap kita dari BSD mau ke kantor. Iya, ngelewatin kita. Iya, kalau diundang. Gimana nih ceritanya? Iya. Itu ada di sini. Pokoknya banyak industri-industri yang cukup besar tuh ada di Tangsel, yang mepet juga. Terus olahraga kita pun juga sangat berkembang di Tangsel. Betul. Cuman memang jadi sebuah tantangan, setuju gak nih Bang? Jadi sebuah tantangan, kita tuh masih kurang gitu untuk masalah wadahnya. Betul. Ya setuju kalau untuk itu. Karena kan satu gini, ada orang yang skillful gitu. Ada anak-anak muda yang skillful tetapi ya tadi tidak punya kesempatan. Iya, benar. Tidak dikasih arahan gitu ya. Sedangkan dari pemerintah kota udah bagus gitu ya, udah banyak ininya, tapi ya karena pertumbuh kembangan anak muda ini banyak, jadi tidak ter-hire semua, tidak terrekrut semua dengan baik kan, seperti itu. Olahraga ini ke semua lini masuk, ke market apapun masuk, termasuk gizi, ahli gizi, dokter tulang, itu semua kita pakai gitu. Kayak kemarin pada saat kita bahkan soal kayak kau ini kan selalu ngasih punya banyak acara-acara edukatif banget untuk teman-teman atlet juga. Nah ini tadi nih sebelum abang kesini ada kecelakaan di depan resto, anak kecil ternyata mengalami dislokasi. Akhirnya banyak orang yang ngerumun doang tanpa punya skill untuk mengatasi pertolongan pertama. Kakinya patah tuh. Nah abang dapat tuh, akhirnya tadi saya yang menolong, abang yang menolongin. Awal-awal kita melihat si ininya dulu gitu kan, korbannya dulu. Korbannya masih sadar, lalu kita lihat
kakinya, tangannya, kepalanya ada benturan atau enggak. Nah, ternyata kakinya yang patah. Akhirnya kita balut dulu supaya tidak banyak bergerak, lalu kemudian baru ke klinik. Tadi itu di pinggir jalan aja tuh. Nah, ilmu-ilmu kayak gitu kan nggak banyak orang yang tahu. Ada di olahraga, di KONI sering banget. Karena taunya kita, kecelakaan, kita angkat aja kan begitu. Iya, bilang orang macet, bukan gitu. Ini kan masalah nyawa ngeri juga. Gitu. Nah, makanya tadi kita balik ke fokus awal bahwa banyak banget lini atau peluang di bidang olahraga ini yang bisa dikolab sama anak-anak muda zaman sekarang. Ya, Aris aja kemarin e-sport. E-sport sponsornya dari ini, dari banyak gitu ya kan. Mungkin dari makanan, dari minuman, banyak banget lah gitu. Nah, tinggal anak mudanya kompak nih ngedukung dunia olahraga yang ada di Tangsel apapun itu supaya value-nya naik. Termasuk podcastnya, IG-nya yang orang-orang yang olahraga di Tangsel itu didukung, disupport. Gitu. Sebenarnya terlepas daripada olahraga juga, selama dia, maksud Aris, selama dia mungkin di industri kreatif, dia di industri yang lainnya, Tangsel ini sudah cukup banyak bisa dibilang bukan wadahnya nggak ada sih, lebih tepatnya mungkin memang nggak terlalu banyak, cuman potensinya tuh banyak. Sehingga banyak banget yang bisa digali. Bener. Kalau kitanya masih ngarepin tangan pemerintah mulu mah, itu susah juga. Susah. Kalau entenya males kan gitu. Tidur bangun ngopi, malah insomnia. Repot. Jangan. Gitu. Jadi ini gini ya, mudah sekarang kalau menurut abang ya, skillnya memang tetap harus di-upgrade. Upgrade terus. Apalagi dengan pertumbuhan AI lah sekarang ya kan. Itu di-upgrade terus cari peluang itu dengan silaturahmi, kenal si A, kenal si B, dari cabur ini, dari cabur itu, atau dari tongkrongan ini, komunitas itu gitu. Jadi akan tercipta silaturahmi, kekerabatan, lalu kemudian kesempatan datang tuh. Kolaborasi juga jadinya berjalan. Oke. Gitu. Nah, itu bisa kalau dapat kesempatan terus rezekinya lumayan tuh bisa buat nikah tuh. Balik lagi bener. Gitu. Ya udah oke. Gitu aja teman-teman, makasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Dadah.